Kenal dengan aksi perlawanan Orde Baru dari mahasiswa, serta Dono sama Kasino ini yang udah bersahabat dalam nih weh. Mereka ini kan sama-sama aktivis nih, juga ikut andil. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman yang baru nyampe di channel ini, selamat datang. Nah, di channel ini aku akan kembali bercerita ke kalian semua. Jadi untuk itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian tuh selalu pantengin video-video terbaru dari aku. Nah, dengan kalian memberi subscribe untuk aku, itu tuh semakin memotivasi aku untuk lebih semangat lagi membuat video-video terbaru. Warkop DKI Reborn mengingatkan kita kepada sosok legendaris yaitu Dono Warkop, yang mana dia tergabung di dalam suatu grup pelawak yang disebut dengan DKI, bukan DKI Jakarta tetapi Dono, Kasino, dan Indro. Dono dengan nama asli Dr. Andes Haji Wahyu Sardono yang lahir pada 30 September 1951 di Solo, yang merupakan anak dari Bapak Joshua Dono dan Ibu Sumarni, anak keempat dari 7 bersaudara. Dia pernah bersekolah di SD Negeri 1 Kebon Dalem, SMP Negeri 2 Klaten, SMA Negeri 3 Surakarta. Lulus kelas 3 SMA, dia melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan sosiologi yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dono, Kasino, Indro ini kan merupakan DKI tadi ya, yang bersahabat. Mereka itu bersahabat bertiga weh. Jadi mereka ini kerap melawak dari panggung ke panggung untuk menghibur ratusan hingga ribuan penonton. Selain itu, mereka itu juga berhasil dalam membuat film komedi, sehingga itulah yang mengangkat nama mereka untuk dikenal di Indonesia ini. Biasanya tuh si Dono, Kasino, Indro, satu grup ini mendapatkan uang sebesar 15.000 per satu film, yang membuat mereka tuh semakin banyak uang mereka, karena mereka tuh jadi incaran orang-orang untuk membuat film-film komedi gitu. Dono sendiri membintangi puluhan film-film komedi yang mana itu membawa namanya tuh naik dan dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Tahun 1984 Dono menikah dengan Ibu Titi Kusumawardhani, hasilkan 3 orang anak. Dalam buku biografi yang ditulis oleh Dono ini mengatakan bahwa dia tuh sangat mengagumi temannya yaitu Kasino dan Indro. Wanita idaman Dono itu merupakan wanita yang mandiri, dan Dono itu nggak suka keju. Dia suka semua makanan tapi dia nggak suka keju. Itu ditulis Dono sendiri di dalam buku biografinya. Dono juga sangat mengagumi Bung Karno, yang mana dia sangat senang bergelut di bidang politik. Dono sewaktu dia menempuh pendidikan, yang mana Dono pernah menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 3 Surakarta, tempat di SMA tuh, menjadi penyair radio Prambors pada tahun 1974 hingga 1980, serta dia juga pernah menjadi asisten dosen waktu dia tuh berkuliah di Universitas Indonesia. Dono itu menjadi dosen sosiologi di universitas tempat dia tuh tamat, yaitu Universitas Indonesia. Hebat kan pelawak dia. Walaupun kerjaan dia tuh melawak, tapi gajinya nggak lawak-lawak otaknya nggak ngelawak juga. Namun dunia lawak tanah air dikejutkan pada tanggal 30 Desember 2001 saat Dono Warkop menghembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 1 dini hari. Almarhum Dono meninggal dunia disebabkan karena dia tuh mengidap penyakit tumor, yaitu menjalar ke paru-paru hingga dia tuh kanker paru-paru dan stadium akhir Karena itu langsung menjalar ke liver dia, dan itulah yang menyebabkan dia meninggal dunia. Nah, ada nih beberapa yang orang-orang nggak tahu nih tentang Dono, karena dia tuh memiliki kelebihan-kelebihan yang mana orang-orang tuh pada nggak tahu kelebihan-kelebihan Dono ini. Dono pernah menjadi aktivis peristiwa Malari pada saat dia menjadi mahasiswa. Dia bukan sekedar kuliah pulang enggak, tapi Dono ini juga ikut beberapa organisasi. Salah satunya adalah Mapala atau Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Indonesia. Dono kala itu juga aktif nih di bidang-bidang lain, seperti dia itu juga melakukan perlawanan di Orde Baru, yang mana peristiwa Malari itu merupakan peristiwa malapetaka 15 Januari, kenal dengan aksi perlawanan Orde Baru dari mahasiswa, serta Dono sama Kasino ini yang udah bersahabat dalam nih Mereka ini kan sama-sama aktivis nih, juga ikut andil kritik pemerintah terhadap pemerintahan Soeharto pada saat itu.
Dono merupakan sosok yang menegakkan keadilan. Setelah lulus kuliah, dia tuh pernah bekerja di Karitus di bagian surat kabar Tribun Salemba, yang mana Dono melabuhkan profesinya di akhirnya tuh menjadi seorang dosen sosiologi di Universitas Indonesia tempat dia tamat itu. Nah, pada tahun 1998 saat ada tragedi Trisakti atau merupakan tragedi yang membumi hanguskan Jakarta pada saat itu, Dono tuh lagi menjabat sebagai dosen nih, dan dia tuh menegakkan keadilan dengan cara dia tuh berdiri paling depan supaya mahasiswa-mahasiswa lain itu tuh nggak luka pada saat perlawanan itu loh ya. Banyak nih yang tahu bahwa karya DK ini, Dono Kasino Indro ini mengkritik mahasiswa pada masanya, yang salah satunya tuh program Warung Kopi Prambors menyampaikan tentang celutan-celutan tentang sosial pada saat itu. Chips yang menceritakan tentang pemerintahan yang jujur, serta Tertawalah Sebelum Tertawa Itu Dilarang yang menceritakan bahwa di Orde Baru itu bakalan ada larangan-larangan serta kurangnya kebebasan. Dono juga pernah nulis novel weh. Bukti lain bahwa Dono ini bukan pelawak biasa adalah dia itu juga nulis novel. Sekitar 4 novel yang ditulis oleh Dono ini yang banyak menginspirasi orang, dan itu tuh yang di situ tuh juga berisi tentang kritikan-kritikan dia kepada pemerintah Indonesia pada saat itu. Bagi orang-orang yang nggak ngeh, mungkin kalian merasa aneh kan, Dono ini kayak gini tapi anaknya hebat. Bahwa mungkin kalian tuh juga sering nih membanding-bandingkan Dono dengan anaknya, yang mana Dono tuh ya kayak gitu, sedangkan anaknya wah gitu kan. Sebenarnya tuh kalian tuh nggak tahu kepintaran dari Dono ini turun nih ke anaknya weh. Hingga anaknya bernama Damar Canggih Wicaksono berhasil menyelesaikan kuliahnya di Swiss S3W dengan jurusan teknik nuklir. Nah, itulah fakta-fakta yang orang-orang jarang tahu tentang Dono Warkop ini ya weh. Aku menceritakan ini supaya ini bisa memotivasi kita semua bahwa yang terus berkarya karena teruslah berkarya tanpa henti. Dan kalian tuh juga bisa nih mengubah dunia, mengubah Indonesia, mengubah pemerintahan dengan karya-karya kalian untuk membuka mindset orang-orang yang masih tertutup. Sekian dari video ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian tuh selalu pantengin video-video dari aku. Dan jangan lupa follow Instagram aku Yai Kamila. Dan doakan aja weh, aku nih cepat mencapai target aku untuk mencapai monetisasi. See you, bye-bye.